Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan ya materi dari hukum Newton, tapi ini ada kaitannya dengan gravitasi. Ya, masih di kelas 10 kurikulum 2013 ya. Oke, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Oke nih, pertama kita akan membahas dulu seputar tentang hukum gravitasi Newton ya. Kenapa sih ada gravitasi Newton? Maksudnya itu adalah karena ternyata gitu, gaya ini tidak hanya berlaku pada benda-benda yang ada di sekitar kita aja. Jadi nggak melulu di bumi terus ya. Ternyata hukum Newton juga berlaku di planet ya, di luar angkasa juga. Nah, pertama nih akan kita bahas dulu tentang gaya gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi ini menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Jadi kalau misalkan ada planet A dengan planet B dengan massa M1 dengan M2, itu ternyata saling tarik-menarik. Nah, maka berlakulah hukum gravitasi Newton gitu. Ini untuk menghitungnya ya. Persamaannya F sama dengan G M1 M2 dibagi dengan R kuadrat, di mana nilai G ini adalah konstanta gravitasi umum atau gravitasi universal ya. Oke nih, kita lanjutkan. Hukum gravitasi Newton juga ternyata kalau misalkan ada tiga buah benda nih saling mempengaruhi. Jadi contoh misalkan ada sebuah benda M1 dipengaruhi oleh dua buah gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi oleh benda M2 sebesar F12 dan gaya gravitasi oleh benda M3 sebesar F13. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Lalu bagaimana cara menghitung hukum gravitasi Newton ini berlaku di mananya? Oke. Nah, dari sininya ya. Jadi ada resultan gayanya gitu. Maka tercetuslah atau untuk menghitungnya rumus yang berlaku di sini adalah yang rumus ini ya. Ini kurang lebih seperti ada di vektor ya di semester 1 tuh. Ya, F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 F12 cos theta. Ini dikali ya. Nah, besaran fisika di tata surya yang dapat ditentukan hukum gravitasi Newton. Jadi hukum gravitasi Newton juga bisa menghitung gitu. Menghitung massa matahari, kemudian massa bumi, kemudian ada kelajuan satelit yang mengorbit bumi ya. Nah, pertama kan kita nggak tahu nih massa matahari itu berapa gitu ya, dari mana? Karena kan kalau sekarang sudah ada ya, jadi kalau di buku-buku itu massa matahari sekian gitu ya, massa bumi juga sekian. Nah, kadang-kadang ada anak atau siswa yang nanya, Pak, itu massa matahari gimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya itu bukan ditimbang ya, tapi kan memang ada hitungan matematisnya. Ini massa matahari, rumusnya ini ya, M sama dengan 4pi kuadrat R pangkat 3 dibagi dengan GT kuadrat. Ini keterangannya ya. Ini G itu udah tahu ya, konstanta gravitasi umum. Kemudian kalau massa bumi, cara menghitung buminya atau massa buminya itu adalah menggunakan persamaan ini. 4pi kuadrat RBL pangkat 3, ini RBL itu adalah jarak bulan dari bumi ya. Kemudian TBL adalah periode bulan mengitari bumi gitu ya. Kemudian kelajuan satelit yang mengorbit bumi ini kaitannya dengan satelit ya, yang mengorbit di dekat dengan permukaan bumi. V sama dengan akar GRB ya. Itu aja. Kemudian selanjutnya ada medan gravitasi. Nah, medan gravitasi ini merupakan daerah yang masih dipengaruhi gaya gravitasi. Medan gravitasi menunjukkan besarnya percepatan gravitasi dari suatu benda di sekitar benda lain. Nah, untuk menghitung percepatan gravitasinya kita gunakan ini. G sama dengan G besar dikali dengan M dibagi dengan R pangkat 2. Tetapi kalau misalkan percepatan gravitasi benda pada ketinggian H dari permukaan bumi, ya rumusnya seperti ini ya. Ini ada keterangannya.
Nanti lebih lengkapnya mungkin akan ada contoh soal ya. Kemudian untuk menghitung energi potensial dan potensial gravitasi, karena di hukum Newton gravitasi ini ada juga tentang energi potensial dan potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu adalah setiap benda yang berada dalam medan gravitasi tertentu akan memiliki energi potensial. Jadi kalau misalkan masih ada di sekitaran medan gravitasi, maka muncullah energi, yaitu energi potensial ya. Potensial gravitasi tentunya. EP sama dengan negatif G, M besar, M kecil dibagi dengan R. M besar itu adalah massa planet ya. Kalau M kecilnya itu adalah massa benda. Bisa jadi mungkin kayak misalkan antara bumi dengan satelit. Nah, itu kan massa besar, M besarnya itu adalah massa bumi. Kemudian M kecilnya itu adalah massa satelit. Karena satelit dikategorikan bukan planet kan ya, tetapi adalah sebagai benda gitu. Kemudian kalau potensial gravitasi itu adalah energi potensial gravitasi per satuan massa. Jadi tinggal dibagi aja antara energi potensialnya dibagi dengan massanya, maka muncul rumus ini, Gm dibagi dengan R gitu. Ini keterangan-keterangannya ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian hukum Kepler nih. Nah, hukum Kepler ini ada 3. Pertama, hukum 1 Kepler intinya sih bahwa setiap planet itu bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan elips ya. Elips ya, bukan bulat, tetapi lintasannya elips ya. Kemudian kalau hukum 2 Kepler itu setiap planet bergerak sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas dan waktu yang sama. Nah, ini jadi kalau misalkan ada luas juring ya, luas juring tertentu gitu dengan luasnya sama dan waktunya juga sama gitu. Kemudian hukum 3 Kepler ini ternyata bunyinya itu adalah kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Hukum 3 Kepler ini dinyatakan secara matematis sebagai berikut ya. Nah, ini ya, T1 dibagi T2 dikuadratkan sama dengan R1 dibagi R2 di pangkat 3. Nah, ini rumusnya untuk menghitung periode ya, periode atau bisa juga jaraknya gitu ya. Tergantung soal juga. Nah, ini kesemuanya hukum 1 Kepler ini terkenal juga ya. Hukum Kepler ini untuk menghitung periode matahari, kemudian periode planet ya. Kemudian periode atau jarak-jarak planet dan sebagainya. Nah, mungkin materi ini simpel banget ya. Nanti akan ada lanjutannya di sesi tanya semesta untuk contoh soalnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.